Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nona Aulia Wijaya dengan NRP 5025231301. Saya akan menjelaskan tentang eh, evaluasi tengah semester, beberapa soal yang sudah saya kerjakan. Jadi saya akan langsung mulai. Yang pertama, soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan inheritance atau pewarisan dalam OOP? Berikan contoh penerapan pewarisan dengan menunjukkan hubungan antar kelas induk dan kelas turunan. Nah, pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah sebuah konsep yang memungkinkan suatu kelas, bisa disebut subkelas atau kelas turunan, untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Nah, ini bisa disebut superkelas atau kelas induk. Pewarisan memungkinkan penggunaan kembali kode sehingga tidak perlu menulis ulang kode yang sama di beberapa kelas. Selain itu, subkelas dapat menambahkan fungsionalitas baru atau merubah perilaku superkelasnya. Berikut adalah contohnya. Jadi saya sudah buat contoh ini ada hasil compile-nya. Jadi apa sih yang saya buat? Yang pertama itu pewarisan atribut kelas bird dan fish, mewarisi atribut umum dari animal, yaitu name dan age. Ini memungkinkan kita untuk menggunakan atribut-atribut ini tanpa harus mendefinisikannya ulang di kelas bird dan fish. Pewarisan metode. Nah, metode sleep didefinisikan di kelas animal, tetapi dapat digunakan oleh semua subclass seperti bird dan fish. Artinya, baik burung maupun ikan bisa tidur karena mereka mewarisi perilaku ini dari animal. Penambahan fitur baru, meskipun bird dan fish mewarisi atribut dan metode dari animal, mereka juga memiliki perilaku khusus. Bird menambahkan metode fly yang tidak relevan untuk fish, dan fish menambahkan metode swim yang tidak ada di bird. Inilah kekuatan dari inheritance. Kita bisa menambahkan perilaku unik untuk subclass tanpa harus mengubah kelas induk. Jadi gini hasilnya. Nah, ini ada source code-nya juga. Ini dia. Ya, ini sudah saya tambahkan. Nah, yang kedua, apakah fungsi konstruktor dalam sebuah kelas atau objek? Buatlah kelas book yang memiliki dua atribut, yaitu judul, penulis, tahun terbit, nama penerbit, dan kategori buku. Tambahkan konstruktor untuk menginisialisasi atribut tersebut dan tambahkan metode print details untuk mencetak detail buku. Nah, konstruktor adalah metode khusus dalam suatu kelas yang dipanggil ketika objek kelas tersebut dibuat. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi objek dengan nilai awal atribut. Di Java, konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelas dan tidak memiliki tipe kembalian. Berikut adalah contohnya. Jadi, sesuai perintah, tadi kita disuruh buat judul kelas book yang punya dua atribut itu judul, penulis, tahun terbit, nama terbit, dan kategori buku. Buat. Terus ini hasil compile-nya. Jadi judul bukunya Kucing Baik. Terus autornya Shin Jong-wan. Tahun publishnya 1942. Publishernya Tuos. Kategorinya novel. Nah, ini juga sudah saya tambahkan source code-nya di sini buat detailnya. Nah, ini. Jadi yang tadi di print itu dari sini. Jadi langsung kita nggak nge-input dulu, tapi dari kodenya udah aku langsung masukin. Jadi kayak gitu. Nah, ini soal ketiga. Buatlah kelas bernama Parking Ticket Machine yang mensimulasikan mesin tiket parkir dengan fitur berikut. Pertama, atributnya ada balance, ticket price, ticket time. Terus metodenya insert money, issue ticket, sama get time purchase. Nah, ini jawaban saya. Ini jadi langsung dari untuk cara kerja kodenya. Jadi ini pengguna masukin uang buat dari metode insert money. Jadi kalau kita klik kanan terus habis itu masuk ke ininya, kita pilih yang ini kita awalnya langsung sih langsung masuk ke sini terus kita tambahin new parking ticket machine. Terus habis itu, nah kalau kita klik kanan setelah kita
masuk, di sini kita oke, terus kita klik kanan di bawah, ini ada get time purchase, insert money, issue ticket. Nah, ini buat get time purchase-nya itu 2 jam. Nah, ini aku sempat masukin uangnya, jadi aku masukin 1.000, terus aku klik issue tiketnya, terus keluarnya begini, tiket telah dikeluarkan waktu parkir 2 jam. Di sini juga udah aku tambahin source code-nya. Terus yang nomor terakhir, buatlah desain kelas untuk aplikasi food order yang menyimpan data pemesanan makanan di sebuah restoran. Setiap pesanan memiliki atribut menu items, daftar menu, total price, dan is paid. Implementasikan perilaku berikut, gunakan library java.util array list. Wait. Oke, tadi saya lupa belum nambahin diagramnya. Jadi ini buat diagramnya kayak gini. Buat yang food order. Terus buat cara kerjanya, awalnya inisialisasinya objek food order dibuat buat nyimpen pesanan makanan. Input item pengguna memasukkan nama menu dan harga item yang ditambahkan ke daftar pesanan melalui metode add menu item. Jadi awalnya kita kayak selamat datang di restoran, terus kita disuruh masukin nama menu, terus oke nasi gini. Nah, penambahan item, pengguna dapat menambahkan item berulang kali hingga selesai. Nah, setelah saya memasukkan nasi ini, ketika saya enter, nanti ada muncul pilihan kayak apakah Anda akan menambahkan menu lain, yes or no. Kalau, nah ini, nah apakah Anda ingin melakukan item lain, yes or no, no. Terus akhirnya saya pilih no karena cukup nasi aja, contohnya. Terus total harga pesanannya 5.000. Jadi tadi setelah masukin nama menu, masukin harga. Apakah pesanan sudah dibayar? Yes. Oke, pesanan telah dibayar, status pesanan sudah dibayar. Nah, ini total harga, metode total harga price menghitung dan menampilkan total harga semua item yang dipesan. Pembayar karena tadi cuma nasi jadi cuma 5.000. Pembayaran pengguna dapat menentukan apakah pesanan sudah dibayar atau belum melalui metode mark as paid. Status akhirnya, program menampilkan status pembayaran pesanan sudah atau belum dibayar menggunakan metode is order paid. Nah, saya juga udah menambahkan source code-nya di sini. Jadi itu tadi penjelasan ETS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.